Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Majid. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis investasi sektor teknologi di Indonesia. Latar belakangnya, sektor teknologi di Indonesia telah menjadi primadona dalam perekonomian digital Asia Tenggara. Perkembangannya sangat pesat sejak tahun 2019, terutama dipicu oleh peningkatan penetrasi internet, adopsi gaya hidup digital oleh masyarakat, serta meningkatnya kebutuhan akan solusi teknologi. Pasca pandemi COVID-19, banyak perusahaan merintis startup yang berbasis teknologi. Bermunculan mulai dari e-commerce, financial technology, fintech, health tech, edutech, hingga agritech. Dengan jumlah penggunaan internet aktif mencapai lebih dari 210 juta jiwa pada tahun 2023, dan didukung oleh generasi muda yang adaptif terhadap perubahan digital, sektor ini menjanjikan potensi investasi yang sangat besar. Selain itu, ekosistem ini di Indonesia semakin matang dengan hadirnya inkubator startup, coworking space, dan kolaborasi antara swasta dan pemerintah. Yang kedua yaitu analisis investasi. Faktor pertama yaitu A, yang membuat sektor ini menarik bagi investor, yaitu adanya pasar besar dan terfragmentasi. Indonesia merupakan pasar terbesar di Asia Tenggara dengan penggunaan aktif internet terbanyak. Lalu adanya juga pertumbuhan ekonomi digital. Laporan Google, Temasek, dan Bain & Company 2003 mencatat ekonomi digital Indonesia telah mencapai nilai US 2 miliar US dollar, dan diperkirakan akan tumbuh hingga 150 miliar US dollar pada tahun 2025. Tingginya penetrasi smartphone, sekitar 70% masyarakat Indonesia mengakses internet melalui ponsel pintar, menciptakan peluang besar untuk aplikasi digital. Lalu adanya juga perubahan gaya hidup. Konsumen Indonesia semakin bergantung pada layanan berbasis aplikasi, mulai dari berbelanja online, transportasi, hingga edukasi dan konsultasi medis. Dan yang terakhir, ekosistem startup yang berkembang. Kemunculan unicorn dan decacorn sebagai Gojek, Tokopedia, Traveloka, dan Bukalapak membuktikan daya tarik sektor ini Dan yang B, dukungan kebijakan pemerintah terhadap investor. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mendorong digitalisasi layanan publik. Lalu adanya UU Cipta Kerja Omnibus Law yang menyederhanakan proses perizinan dan memberikan kemudahan investasi di sektor teknologi. Dan pemerintah melalui Kominfo meluncurkan Indonesia Digital Roadmap tahun 2021 sampai tahun 2024 untuk mempercepat transformasi digital. Lalu fasilitas pendanaan melalui lembaga seperti Bekraf, LDPP, KUMKM, dan program inkubasi oleh BUMN. Dan yang terakhir, adanya dukungan regulasi untuk fintech dan startup oleh OJK dan BI untuk memperkuat kepercayaan investor ini. Lalu yang C, tren investasi dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2019 sampai 2021, masa keemasan startup digital dengan total pendanaan mencapai lebih dari 9 miliar US dollar pada tahun 2021. Lalu, pada tahun 2002 sampai 2023, meskipun terjadi perlambatan akibat ketidakpastian ekonomi global, tech winter, sektor teknologi Indonesia masih menarik minat investor karena fundamental pasar yang kuat. Lalu pada tahun 2024 sampai tahun 2005 prediksi fokus investor beralih kepada startup berbasis solusi profit oriented seperti SaaS, health tech, dan agritech. Jumlah investor lokal juga meningkat didorong oleh hadirnya venture capital seperti East Venture, BRI Ventures, dan MDI Ventures. Lalu D, investor asing utama yang berinvestasi di sektor ini, SoftBank, Fusion Fund yang berasal dari Jepang, investasi besar di Tokopedia dan Gojek. Lalu ada Temasek Holding, Singapura, aktif di bidang sektor digital Indonesia. Sequoia Capital, Amerika Serikat, investor awal banyak startup teknologi di Indonesia.
Tencent, dan Alibaba yang berasal dari Tiongkok berinvestasi di Tokopedia, Bukalapak, dan juga Traveloka. Lalu ada Jitch dan Warburg Pincus dan fokus pada vintage perusahaan teknologi keuangan. Lalu pembahasan yang yaitu dengan dampak investasi asing terhadap sektor teknologi dan ekonomi Indonesia. Positifnya yaitu peningkatan jumlah lapangan kerja di sektor digital dan kreatif. Lalu adanya transfer pengetahuan dan teknologi dari investor luar, meningkatkan daya asing dan inovasi dalam negeri, lalu menumbuhkan ekosistem startup nasional, ya. Dan ada juga kontribusi signifikan terhadap PDB nasional. Negatifnya yaitu adalah potensi ketergantungan terhadap modal asing, ya. Lalu adanya kompetisi tidak seimbang antara startup lokal dan pemain asing, dan juga yaitu isu privasi dan kontrol teknologi strategis. Dan pada pembahasan F yaitu tantangan dan peluang bagi investor asing di sektor teknologi kita. Tantangannya yaitu adalah ketidakpastian regulasi dan perubahan kebijakan digital. Yang kedua yaitu infrastruktur digital di luar Pulau Jawa masih sangat amat terbatas. Yang ketiga yaitu ada kompetisi tinggi antara startup yang menyebabkan potensi kerugian tinggi. Yang keempat yaitu adanya perlindungan kekayaan intelektual yang sangat masih lemah sekali. Peluangnya di sini kita bisa lihat dari digitalisasi sektor tradisional, UMKM, pertanian, dan juga pendidikan. Dan juga adanya potensi besar di sektor health tech, edutech, dan green tech. Lalu kemitraan strategi dengan BUMN dan sektor publik, dan juga pemerintah yang proaktif dalam mendukung transformasi digital. Kesimpulannya, pada pembahasan ini adalah sektor teknologi Indonesia adalah salah satu sektor paling menarik dan dinamis dalam 5 tahun terakhir. Dengan populasi besar, adopsi teknologi tinggi, dan juga dukungan kebijakan yang progresif. Sektor ini merupakan prospek jangka panjang yang positif bagi para investor. Sekian dari saya presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.